Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Kanif. Saya mahasiswa Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan akan melakukan pembuatan atau building sebuah sistem inventaris kantor berbasis low code. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, eh, untuk membangun sistem inventaris kantor ini yang berbasis low code, jadi nanti aplikasinya itu kita nggak perlu ngoding yang sangat banyak, jadi cuma tipis-tipis, tipis banget malahan. Untuk tools yang saya gunakan yaitu yang pertama di sini ada Budibase dan juga Postgre. Untuk Budibase sendiri ini adalah tools open source, yang dimana ini adalah tools untuk membuat sebuah aplikasi low code atau dengan tingkat kode yang rendah. Jadi kita nggak akan membuat aplikasi dari nol yang menggunakan coding seperti yang teman-teman tahu mungkin biasanya pakai React dan sebagainya. Ini nanti kita hanya pakai Budibase saja. Dan untuk Budibase sendiri ini nanti dia adalah tools yang sangat open source. Jadi teman-teman bisa pakai ini secara gratis. Yang kedua di sini untuk database, di sini nanti saya mencoba menggunakan PostgreSQL. Jadi untuk kombinasinya ini nanti menggunakan tools Budibase dan juga PostgreSQL untuk membangun sistem inventaris kantor berbasis low code. Oke, sebelum kita masuk ke dalam praktiknya, kita harus tahu dulu apa itu Budibase. Jadi kurang lebih Budibase itu aplikasi atau platform low code open source yang nantinya dapat digunakan untuk membuat aplikasi internal bisnis dan sangat cepat. Maksud dari internal bisnis itu sendiri, Budibase ini digunakan untuk atau biasanya digunakan untuk membuat alat kerja di seputar kantor atau perusahaan tertentu. Jadi semisal membuat admin panel, inventory, HR system, dan juga CRM. Jadi Budibase biasanya digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti itu yang berjalan di lokal kantor maupun di publik. Dan juga Budibase ini nggak dirancang secara khusus untuk toko online atau blog yang seperti teman-teman tahu kayak mungkin aplikasi Shopee dan sebagainya. Itu Budibase tidak dikhususkan untuk membuat aplikasi seperti itu. Jadi seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, jadi Budibase itu digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi internal bisnis seperti admin panel, inventory, HR system, dan juga CRM. Oke, kenapa di sini pilih Budibase? Oke, yang pertama open source dan self host. Jadi dengan Budibase ini kita bisa membuat aplikasi kita berjalan di internal kita sendiri atau menggunakan server kita sendiri tanpa menggunakan layanan cloud sama sekali. Jadi untuk database dan keamanannya itu tergantung pada server yang kita miliki. Jadi untuk open source dan self host sendiri nanti Budibase akan dikombinasikan menggunakan Docker dan juga AA panel. Untuk Dockernya sendiri nanti digunakan untuk merunning Budibase-nya, dan kemudian untuk AA panel akan digunakan sebagai panelnya atau VPS-nya, sehingga nanti tim-tim yang ada di kantor dapat mengaksesnya secara lokal menggunakan IP dari server untuk mengakses aplikasi yang telah kita buat di Budibase. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada kecepatan. Jadi dengan menggunakan Budibase, di sini teman-teman bisa membuat aplikasi yang basisnya udah CRUD, create, read, update, dan juga delete dengan cepat karena Budibase sendiri memiliki fitur drag and drop dan juga penyesuaian sedikit untuk melakukan koneksi data ke database. Kemudian untuk konektivitas database ini sangat luas sekali karena Budibase sendiri ini dapat dikoneksikan dengan berbagai macam database mulai dari PostgreSQL yang nantinya akan kita coba, kemudian MySQL, Google Sheet, bahkan REST API. Jadi teman-teman di sini nggak ada pembatasan harus menggunakan database A, B, C, melainkan di sini juga Budibase sudah bisa terkoneksi dengan beberapa macam jenis database. Bahkan Google Sheet yang merupakan sebuah spreadsheet. Oke, yang terakhir adalah gratis karena Budibase aplikasi open source, jadi ini bisa digunakan secara gratis. Mungkin teman-teman di luar sana mengetahui ada tools-tools lain atau platform lain seperti Bubble dan sebagainya, tapi di sini kita coba pakai Budibase karena ya alasan utamanya yaitu gratis. Jadi aplikasi Budibase ini open source sehingga dapat dijalankan secara gratis tanpa biaya
atau lisensi per user yang mahal. Oke, yang kedua, Budibase versus cara tradisional. Jadi ini adalah sebuah komparasi. Jadi ketika teman-teman membuat coding manual menggunakan Laravel, PHP, atau sejenisnya, itu semisal buat aplikasi CRM dan sebagainya itu membutuhkan waktu mingguan hingga bulanan. Sedangkan dengan Budibase itu bisa dikerjakan dalam waktu jam bahkan hari. Kemudian untuk skill yang diperlukan ketika teman-teman pakai coding manual, itu teman-teman butuh full stack developer, atau mungkin base-nya dipisah ya, ada front end dan juga back end. Tapi sedangkan untuk Budibase, ini karena basisnya dia low code, jadi yang penting skill yang diperlukan cuma ada logic dan juga skill dalam pengelolaan database. Kemudian untuk UI UX, untuk yang di Laravel dan juga PHP, biasanya menggunakan desain dari nol, CSS-nya. Sedangkan kalau Budibase, teman-teman sudah bisa pakai komponen yang sudah siap pakai. Jadi seperti yang udah saya bilang sebelumnya, teman-teman juga bisa pakai komponen yang udah disediakan dengan cara drag and drop aja. Kemudian untuk keamanan, ketika teman-teman coding manual ya harus menghandle secara manual. Kemudian kalau menggunakan Budibase yang basisnya low code itu sudah standar enterprise karena Budibase sendiri sudah menyediakan sistem keamanannya sendiri. Oke, selanjutnya adalah time to practice. Jadi kita akan coba practice mengenai aplikasi yang akan kita buat. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini nanti kita akan membuat aplikasi inventaris internal kantor untuk pengelolaan barang, dan untuk beberapa tools yang akan kita gunakan, yaitu yang pertama ada Budibase, kemudian AA Panel, Docker, dan juga server lokal. Jadi ini nanti kita akan coba jalankan di server lokal dan kita akses dengan server lokal. Dan apabila nanti memungkinkan, kita akan coba public sehingga teman-teman juga bisa akses dari luar jaringan kantor. Jadi bisa diakses di rumah sakit, dan sebagainya. Jadi nggak harus di lingkup kantor. Oke, untuk yang pertama di sini sebelum membangun kita harus menyiapkan dulu arsitektur simpel dari sistem yang akan kita buat. Jadi nanti di sini ada server kantor. Di sini untuk server kantor, untuk VPS-nya atau panelnya kita pakai AA Panel. Kenapa pakai AA Panel ya? Karena memang dianya gratis. Jadi nanti bisa kita gunakan sebebas mungkin untuk melakukan deployment secara lokal untuk aplikasi Budibase kita. Nah, untuk Budibase sendiri ini nanti akan diletakkan di AA Panel juga, cuma masih di dalam Docker. Jadi nanti Budibase ini nanti akan diletakkan di dalam kontainer Docker, dan Dockernya itu nanti akan kita letakkan di AA Panel. Kemudian untuk Postgres sendiri juga ini nanti akan kita coba setting di AA Panel untuk Postgre-nya. Jadi nanti Budibase bisa langsung akses Postgre di dalam AA Panel. Kemudian ketika udah disetting nanti akan mendapatkan IP lokal dan juga port, yaitu portnya 10.000. Jadi nanti teman-teman kantor di sini sudah bisa mengakses IP-nya berdasarkan IP lokal dan juga port 10.000 ini. Jadi nanti bisa diakses secara lokal menggunakan WiFi kantor. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada alur kerja pengguna. Jadi nanti di sini akan dibagi menjadi 2 role. Jadi untuk Budibase sendiri sudah menyediakan RBAC atau Role Based Access Control. Jadi untuk user dan admin ini nanti akan dipisah untuk home base-nya. Jadi user nggak akan bisa akses halaman admin, tapi admin juga nggak bisa akses untuk setiap usernya. Jadi nanti ini udah ada sistem role based access control, jadi udah terbatasi antara role user dan juga admin. Untuk flow yang di bagian user ini nanti user akan bisa melihat barang. Setelah melihat barang nanti setelah melihat barang dan stoknya nanti akan bisa mengajukan peminjaman terhadap barang itu, kemudian melakukan cek status apakah udah diterima atau belum oleh sisi admin. Sedangkan di sisi admin nanti akan memantau request apabila ada user yang melakukan request atau permintaan untuk peminjaman barang. Kemudian di sini admin punya hak untuk melakukan approve terhadap
pengajuan barang tadi, dan juga akan ketika udah di-approve akan melakukan pengurangan stok secara otomatis.